Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur terpanjat kepada Allah. Saya mohon berkenannya untuk menyampaikan, mudah-mudahan menambah amal ibadah kita, karena salah satu amal utama adalah menuntut ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, menyampaikan tema yaitu 6 amalan penting bagi orang yang menjelang usia 40 tahun, lebih khusus orang yang sudah lewat di usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun jadi titik tekan di dalam bahasan ini? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala hatta menyebutkan secara spesifik kalimat 40 tahun itu, usia 40 tahun itu. Sahabat-sahabat sekalian, kalau sudah ada waktu senggang nanti buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Sekali lagi bisa nanti buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Spesifik sekali Allah menyebut usia 40 tahun. Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya bahwa sehingga sudah sampai usianya yaitu arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, ini disebut langsung 40 tahun. Maka berkata, Robbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, ilhami aku, an ashkura, supaya bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku beramal soleh yang engkau ridho dengan amal itu, dan memperbaiki aku dalam turunanku, dan aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari golongan orang-orang yang berserah diri. Dari ayat ini, surah Al-Ahqaf ayat 15, setidaknya ada 6 amalan yang harus kita lakukan ketika menjelang 40 tahun, lebih-lebih lagi yang sudah lewat 40 tahun. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama, kita sudah harus bersyukur, banyak bersyukur. Jadi sudah harus mulai banyak menghitung diri, menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan dalam bentangan 40 tahun itu. Bayangkan udah berapa air, berapa drum atau berapa kolam yang kita minum dalam 40 tahun itu. Udah berapa ton nasi, mungkin beras atau nasi yang sudah kita makan. Berapa oksigen yang kita hirup, matahari setiap hari kita nikmati gitu. Jadi bandingkan dengan amal-amal kita yang sangat sedikit, padahal kita semua tiap hari terus mencicipi nikmat Allah dalam bentangan 40 tahun. Jantung berdegup, berdetak setiap detik, dan itu tidak pernah berhenti dalam bentangan 40 tahun. Coba bayangkan, Masya Allah. Jantung yang kita tidak sengaja, yang kita tidak punya andil sedikit pun, dengan sendirinya saja terus berdetak, berdegup, Masya Allah. Dan siapa yang mengaturnya? Allah.
Kita setiap saat menghela napas, siapa yang mengaturnya? Allah. Setiap saat kita berkedip, siapa yang mengaturnya? Allah. Kita mencerna makanan, kita hanya punya andil ke mulut saja. Sesudah di mulut ditelan, maka vitamin A ke mata, vitamin B ke saraf, vitamin C ke kulit, vitamin D ke tulang. Ya, rambut manjangin gitu, tetapi alis tidak, kuku manjangin tapi gigi tidak. Siapa yang mengatur dalam puluhan tahun itu? Allah. Maka kita harus banyak bersyukur tiap pada sholat tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali dengan penuh penghayatan. Masya Allah. Yang nomor kedua, ya, amalan penting menjelang 40 tahun, khususnya yang sudah lebih 40 tahun adalah sudah saatnya berbakti kepada orang tua. Karena ada kalimat wa'ala walidayya. Jadi orang yang sudah 40 tahun itu kan biasanya orang tuanya sudah di 65, sudah di 70 tahun. Ya, saya sahabat sekalian sekarang menjelang 40. Ya, 2 tahun lagi, setahun setengah lagi itu 40. Maka ibu saya di sekitar mau 70-an. Maka disinilah kita sudah harus memikirkan dengan sangat-sangat untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Sudah harus kita bisa mengumrohkan, menghajikan. Sudah harus kita membangunkan rumah yang layak. Sudah harus kita memperhatikan sakitnya, memperhatikan kehidupannya. Dan habis-habisan ini final kan gitu, usia 70 tahun kan ya, secara syariat gitu ya, itu kan masa-masa akhir dalam hidupnya. Maka kita sudah harus mati-matian untuk di final ini, yaitu membahagiakan orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Masya Allah. Selanjutnya yang nomor ketiga, ada kalimat wa an a'mala sholihan. Harus sudah mulai beramal soleh, harus sudah mulai punya amal yang akan jadi bekal ke akhirat. Kita sudah harus amal apa yang jika esok lusa kita harus dipanggil oleh Allah. Mungkin kita sudah harus mulai kalau punya rizki banyak ngebangun masjid. Kalau sudah mulai rizki banyak ngebebasin tanah wakaf. Kalau sudah mulai punya rizki banyak, sudah mikir mungkin mengumrohkan guru-guru kita yang dulu ngajar kita Al-Quran, yang dulu ngajar kita sholat gitu. Jadi ada amal-amal yang sudah harus kita persiapkan. Jika esok lusa kita meninggal, setidaknya kita tidak berkecil hati karena udah ada amal-amal utama gitu. Selanjutnya yang nomor keempat, ada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, menyiapkan turunan. Usia 40 tahun itu kan anak biasanya udah remaja ya, sudah beranjak kelas 1 SMP gitu ya, sudah ada yang SMA. Maka kita harus menyiapkan anak yang akan jadi tameng dada di masa tua, jadi syafaat kelak di akhirat. Dan kita harus punya prinsip bahwa anak kita harus lebih soleh dari kita, anak kita harus lebih pintar dari kita, anak kita harus lebih ahli ibadah dari kita. Karena fungsi anak itu kan melanjutkan hal-hal yang tidak tercapai oleh kita. Kalau kita tamatan SMA, anak kita mah harus sarjana. Kalau kita sarjana, anak kita mah S2. Kalau kita nggak hafal Quran, anak kita mah diusahakan hafal Quran. Kalau kita hanya hafal ad-duha ke bawah, anak mah harus minimal 5 juz gitu. Kalau kita tidak mesantren, anak kita mah mesantren, jadi berusaha. Selanjutnya yang nomor kelima, menjelang usia 40 atau sudah lewat 40 harus banyak bertobat. Karena ada kalimat inni tubtu ilaika, harus banyak muhasabah. Bayangkan dosa-dosa ke orang tua, dosa riba, mungkin dosa pernah menyakiti orang tua dan lain sebagainya. Bayangkan, istighfar harus banyak, doa-doa kan, ada doa-doa khusus untuk pertaubatan. Doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, doanya Sayyidul Istighfar Nabi Muhammad gitu ya. Kita amalkan gitu sehari-hari supaya kita diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Selanjutnya dan yang terakhir,
ada tawakal. Jadi orang yang sudah usia 40 apalagi lebih sudah harus mulai jadi manusia yang berserah diri. Wa inni minal muslimin di ayat tadi Al-Ahqaf 15. Dan jadikanlah aku orang-orang yang berserah ya Allah. Jadi sudah enggak haruslah galau, sudah enggak harus menjadi orang yang reaktif, emosional, temperamen, pemarah gitu, orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Sudah harus jadi orang yang berserah, tenang, kalem, tawakal, teduh, bijak, jernih gitu menghadapi hidup itu, menghadapi masalah itu, senyum aja, kalem, tidak banyak bicara tapi banyak tafakur. Nah itu usia 40 itu sudah seharusnya jadi manusia yang tawakal, berserah diri, yang sudah selesailah dengan dunia. Yang ada di otaknya itu adalah menyiapkan akhirat. Dimanapun bergaul dengan siapapun, dimanapun di otaknya itu apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan. Itulah orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Dan hendaknya orang-orang yang menjelang usia 40 atau yang sudah lewat sudah harus demikian adanya. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak terasa bentangan puluhan tahun dalam hidup sudah kami lalui. Betapa dosa-dosa banyak dalam diri kami dan betapa amal-amal sedikit yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan Engkau ya Allah tuntun di sisa usia kami, supaya detik demi detik kami menjelang akhir senja ini ya Allah menuju ke titik sebaik-baiknya iman kami, sebaik-baiknya akhlak kami, sebaik-baiknya amal ibadah kami. Dan kami ingin ya Allah di detik-detik akhir hayat kami, ketika sampai kami di titik akhir sejarah hidup kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami kesempatan untuk berbakti di sisa usia orang tua kami. Beri kami kesempatan amal yang banyak dan utama di akhir hidup kami ya Allah, supaya hidup sekali-kalinya berarti dan kelak ya Allah berjumpa denganmu dengan bisa mempertanggungjawabkan setiap detik dan setiap inci hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.